pagi sahabat Riak Sabda yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan bacaan ini diambil dari Injil Yohanes. Yang akan kita renungkan adalah mengenai berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Sangat menarik sekali pada hari ini karena apa? Ketika Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya memberi kesaksian tentang Yesus Kristus, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan kepada Yesus diserahkan semua yang Allah miliki. Karena Yesus menerima semua karunia roh di dalam dirinya. Tetapi dalam kenyataannya bahwa ada banyak orang yang belum percaya. Tidak percaya bahwa Yesus Kristus dari Allah. Itu sebabnya Yesus dihukum mati dan orang-orang Yahudi mengolok-olok dia pada waktu itu. Kita semua tahu, bahkan kita mungkin salah satu dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Bagaimana dengan ketidakpercayaan kita? Saya merefleksikan begini. Menurut saya, ketidakpercayaan kita itu adalah bentuk dari pencarian kita pada suatu kebenaran. Apa itu, frater? Nah, seperti ini. Saya bandingkan dengan berita-berita yang kita peroleh dari media pada saat ini. Kita sekarang kan sangat mudah memperoleh informasi dari media sosial, berita, media cetak, televisi, dan sebagainya. Tetapi kita tidak pernah langsung yakin kalau ada satu media menyampaikan coronavirus semakin merajalela, jumlah orang yang terkena sekian. Kita pasti akan cross check dari media ini, media itu, media sana, dan media situ. Setelah kita meng-cross check dari media-media itu, barulah kita mendapat informasi yang kurang lebih sama dan kita mulai percaya. Oh, sepertinya benar kalau jumlah korban coronavirus semakin banyak. Nah, bagaimana dengan ketidakpercayaan kita terhadap Yesus yang sungguh-sungguh dari Allah, frater? Sebagai seorang frater, saya tidak akan menjudge kalian sebagai orang yang salah, karena kita semua juga mencari untuk menemukan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu sungguh-sungguh berasal dari Allah. Masa frater tidak percaya? Loh, saya percaya. Tapi percaya itu bukan hanya berhenti pada Yesus sungguh Allah. Bukan seperti itu. Dalam bacaan Injil dikatakan bahwa percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus berarti percaya kepada Allah. Dan kepercayaan itu tidak berhenti hanya oh Yesus sungguh Allah, cukup, tidak. Tetapi siapa yang taat kepada Yesus, itulah orang yang percaya bahwa Yesus itu dari Allah. Nah, pencaharian saya tidak sombong. Tetapi ya misalnya para frater, para pastor, atau siapapun orang-orang beriman yang sudah sejak lama belajar tentang Yesus atau mengalami sendiri tentang Yesus, pasti akan mengakui bahwa saya sudah percaya kepada Yesus. Sekarang, percaya kamu itu sudah sampai mana? Nah, itu yang terjadi pada saya. Saya sudah sampai tahap percaya menaati perintah Yesus. Tapi untuk hal itu juga tidak mudah. Karena taat kepada Yesus itu bukan soal waktu yang diberikan kepada kamu berapa lama, tapi seumur hidup. Itulah pembuktiannya. Nah, ada juga orang yang belum percaya kepada Yesus. Jenis ini adalah yang sungguh-sungguh, Yesus itu bukan dari Allah kok. Nah, untuk orang-orang yang seperti inilah sebenarnya para murid bersaksi. Siapa para murid? Bisa saya, bisa kamu. Tetapi dengan baptisan, sebenarnya konsekuensi menjadi para murid itu ada di dalam aku dan ada di dalam kamu. Maka sadarilah diri kita, wahai orang Kristiani yang dikasihi Tuhan. Kita sudah sampai pada tahap percaya bahwa Yesus sungguh dari Allah dengan menaati perkataan Yesus. Bukan dengan hanya sekedar tahu bahwa Yesus itu dari Allah. Itu yang pertama. Kedua, dengan baptisan
Kitalah yang harus menjadi saksi bahwa Yesus itu adalah sungguh dari Allah. Dia hidup di tengah-tengah kita, Yesus Kristus yang sudah bangkit. Tolong gunakanlah hidupmu sebagai seorang yang dibaptis dengan sungguh-sungguh, yaitu menjadi saksi akan kebangkitan Kristus dan menyatakan bahwa Kristus sungguh dari Allah. Melalui hidupmu sendiri, mulai memengaruhi keluargamu, bapak, mama, adik, kakak, lalu sahabat-sahabatmu, orang-orang yang kamu cintai, dan mudah-mudahan kita bisa memengaruhi sesama manusia, bukan hanya sesama Katolik, tetapi semua sahabat, orang, saudara-saudari yang bukan Katolik yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus menjaga.